Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan belajar tentang bagaimana melakukan uji validitas terhadap soal yang sudah kita buat gitu ya, dan sudah kita uji cobakan begitu, sehingga kita bisa mengetahui ya kualitas dari setiap butir soal yang sudah diuji cobakan. Nah, dalam uji ini nanti kita akan menggunakannya adalah menggunakan SPSS secara langsung, dan nanti data-data kita tentunya sudah tersaji melalui data Excel ya. Nah, untuk yang pertama, teman-teman semuanya, di sini kita siapkan dulu datanya dalam bentuk Excel ya. Kemarin Pak Arif sudah menginstruksikan bahwa teman-teman melakukan perekapan hasil uji coba soal gitu ya. Dan kemudian jika jawabannya benar diberikan skor 1, dan kalau salah diberikan skor 0 begitu. Nah, sehingga di sini kita perlu membuat data terlebih dahulu ya. Jadi karena di sini nanti kita analisisnya satu persatu ya. Jadi untuk pilihan ganda sendiri, isian ya, ini kan P kan pilihan ganda, kemudian isian nanti sendiri, kemudian ada juga uraian ya, ini uraian ke kanan. Nah, langkahnya ya adalah yang pertama, data dari pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 15 ini kita copy terlebih dahulu ya. Kemudian kita buat tab baru dan kita paste di sini ya. Nah, kemudian di bagian sebelah kanan ini kita berikan skor total ya. Skor total. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari nilai ini nanti, maka kita jumlahkan ya menggunakan rumus sum ya. Ini udah otomatis, kemudian kita tinggal enter saja. Dan ini kita duplicate sampai ke bawah, Ctrl D ya. Nah, sehingga teman-teman di sini total ada 16 kolom ya, berkaitan dengan butir 1 sampai butir 15. Kemudian juga ada skor totalnya. Nah, langkah berikutnya adalah ini kita minimize dulu. Kita buka aplikasi IBM SPSS ya. Nah, di sini Pak Arif menyarankan teman-teman semuanya kita menggunakan IBM SPSS minimal 26 ya. Minimal 26. Kalau teman-teman punya yang 27, 28, 29 silahkan ya, tapi hindari menggunakan IBM SPSS nomor 25 ya. Karena kemarin sudah kami uji coba ya, ternyata memang ada perbedaan hasil ya. Ada perbedaan hasil dari menggunakan SPSS versi 25 gitu. Nah, setelah terbuka seperti ini, pastikan ya teman-teman yang aktif adalah data view-nya ya, jangan variable view. Karena nanti kalau teman-teman masukkan di variable view itu jadi berbeda kan gitu ya. Maka dimasukkan aja di sini, kita buka SPSS-nya tadi. Ini kita minimize dulu aja. Nah, kita buka Excel, data Excel-nya tadi. Ini kita copy dari isinya saja ya. Jadi header-nya tidak perlu di copy. Jadi cukup langsung di copy di sini ya. Kita copy, kemudian kita paste. Kita paste di ini aja lah. Nah, kita paste di sini ya. Nah, di sini kita klik kanan ya, kemudian langsung paste saja. Sehingga datanya akan menjadi data yang seperti ini. Yang 0 adalah titik koma 00, kemudian yang 1 adalah 1. Kemudian teman-teman semuanya di bagian sebelah kanan ya, ini di variable view-nya ini kita sesuaikan ya. Ini mulai dari item 1 ya. Item 1 tanpa spasi ya, karena kalau menggunakan spasi ini jadi tidak sesuai ya. Ini item 1, kemudian ada item 2, item 3, item 4, item 5,
item 6, item 7, item 8, item 9, item 10, item 11, item 12, item 13, item 14, item 15, item item 15, dan terakhir adalah skor. Nah, ini dikasih underscore ya, kalau nggak dikasih underscore nggak bisa. Nah, kemudian di desimal ya, ini kita buat 0 semuanya ya. Jadi ini 0, nah ini kemudian labelnya dikosongin aja. Nah, measure ya, measure kita menggunakannya adalah scale ya. Maka di sini nanti teman-teman langsung aja di ini ya. Nah, khusus untuk yang ini ya, untuk yang terakhir skor totalnya ini jenis tipe soalnya adalah nominal ya. Nah, seperti ini. Oke, ini data sudah siap semuanya ya. Ini nanti data ini nanti bisa langsung kita gunakan ya. Kita gunakan untuk uji-uji yang berikutnya ya, baik itu reliabilitas, tingkat kesukaran, dan juga daya pembeda gitu ya. Nah, ketika sudah ready seperti ini teman-teman semuanya, kita kembali ke data view ya, data view. Kemudian kita langsung masuk ke analyze ya. Kita masuk ke analyze. Nah, di analyze ini ya, kita menggunakannya adalah menggunakan uji nah ini ya, di bagian uji correlate ya, kemudian masuk ke bivariate ya, di bivariate. Nah, di sini teman-teman semuanya untuk itemnya ya, yang ada di sebelah kiri ya, dari sebelah kiri ini langsung saja dipindah ke kanan ya. Caranya klik salah satu, kemudian Ctrl A ya, dipindahkan ke sebelah kanan. Setelah semua pindah ke kanan ya, teman-teman tidak perlu mengotak-atik yang ini bagian option style bootstrap, nggak usah. Kita pastikan saja yang pertama adalah correlate coefficient ya. Jadi di sini persennya pastikan dicentang. Kemudian test of significance-nya ini to tail ya. Kemudian ada flag significant correlation ya. Nanti jadi ini ditandai ya, alias diberikan tanda untuk item-item yang memiliki korelasi yang positif atau signifikan gitu ya. Maka tiga ini kalau sudah tercentang, kita langsung klik OK saja. Nah, teman-teman semuanya, di sini dari hasil uji korelasi ini tadi ya, di sini kita bisa melihat terlebih dahulu bahwa ketika dia memiliki tanda bintang 1 ya, bintang 1 itu menandakan bahwa soal yang kita analisis itu masuk dalam kategori valid ya. Kalau dia bintangnya 2, nah ini tingkat kevalidannya jauh lebih valid ya. Jadi lebih valid ketika dia mendapatkan skor atau nilai adalah memiliki tanda bintang 2 ya. Nah, sekarang kan kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya di sebelah paling kanan ya. Sebelah paling kanan. Kalau kita lihat teman-teman semuanya, ini nggak bisa di zoom out ya. View, semoga bisa ya. Nah, ini kayaknya nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman semuanya, kita lihat di bagian skor total ini, karena ini kan hubungan ya. Jadi ini itu akan menandakan hasil hubungan antara item 1 yang berkorelasi dengan skor total. Nah, di sini kalau kita lihat, di sini adalah ini urutannya ya. Percent correlation, signification to tail ya, dan juga N. N itu maksudnya adalah
jumlah respondennya ya, bukan jumlah item soalnya. Kalau item soalnya kan 15 ya. Nah, ini dia jumlah respondennya. Sehingga di sini adalah nilai percent correlation-nya ya, yaitu di angka 0,428. Kemudian di sini dia adalah nilai signifikansinya ya. Nilai signifikansinya ini nanti adalah 0,076 dan di sini n-nya adalah sejumlah 18 alias jumlah respondennya adalah 18. Nah, kalau kita lihat di item pertama ya, di item pertama ini tidak ada flag-nya atau tidak ada tanda bintangnya, maka ini disebut sebagai soal yang tidak valid gitu ya. Jadi ini untuk soal pertama tidak valid. Nah, untuk soal yang kedua, nah ini ada flag-nya ya, karena syarat untuk soal itu dikatakan valid, nilai signifikansinya ini harus lebih kecil dari 0,05. Nah, ini terbukti ya bahwa di sini nilai skornya adalah 0,076 ya kan. Jadi kan lebih besar dari 0,05. Maka dia disebut sebagai soal yang tidak valid. Sedangkan nomor 2, nah ini nilainya lebih kecil dari 0,05, bahkan lebih kecil dari 0,01 ya kan, karena 0,004 ya kan. Nah, di sini kita sudah ada syaratnya ya. Nah, correlation is significant at the ini ya, ini maksudnya adalah lebih kecil dari 0,01. Nah, maka di sini sudah memenuhi, makanya soal nomor 2 ini bisa dikatakan dia sangat valid ya, sangat valid dan seterusnya. Sehingga di sini nanti teman-teman ketika sudah kalian uji ya, soal-soal yang kalian buat ya, sudah kalian rekap kemudian kalian uji statistik ini, maka kalian perlu membuat kesimpulan ya di bagian bawah ya, nanti dalam laporan Word-nya ya. Kalian perlu menyimpulkan dari sekian soal yang sudah kalian buat, kali ini kalian 15 ya. 15 soal yang kalian buat, soal mana sajakah yang dinyatakan valid ya, dan soal mana juga yang dikatakan tidak valid gitu ya. Nah, karena apa? Dengan seperti itu maka kita tahu ya, oh ini adalah butir-butir soal yang bisa kita gunakan kan gitu ya. Artinya valid itu kan sahih ya, sesuai dan sebagainya. Nah, maka teman-teman semuanya kalau tidak valid, nah itu harus kita apakan, kan jadi pertanyaan seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat ya dari nilai signifikansinya ini tadi ya kan, ini 0,76, ini mungkin kategorinya masih bisa dimasukkan kategori yang bisa diperbaiki ya kan. Karena apa? Nah, karena nilainya adalah mendekati 0,05 ya kan, selisih 0,02 ya kan. Nah, ini maka masih bisa disesuaikan. Nah, sedangkan ada skornya yang nanti yang terlalu tinggi, misalkan nih 0,201 lah, ini kan jauh banget ya. Dia hampir 4 kali lipat dari nilai signifikansi yang dipersyaratkan. Nah, maka di sini ini sudah tidak bisa, atau mungkin disarankan ya, bukan tidak bisa. Bisa sebenarnya, cuma lebih disarankan bahwa dia dieliminasi atau dihapuskan ya dari paket soal yang sudah kita buat seperti itu. Nah, berikut juga yang lain ya, nanti teman-teman analisis satu persatu ya, sehingga kita mengetahui uji validitas dari setiap item soal ya, atau kualitas dari item soal. Nah, teman-teman semuanya, perlu Pak Arif sampaikan juga bahwa uji validitas ini itu memang untuk beberapa pakar ya, untuk beberapa dosen yang saya temui itu ada yang sudah tidak menggunakan ini ya. Karena apa? Ada teori yang mengatakan bahwa nilai ya itu tidak dibandingkan, dikorelasikan dengan nilai total, itu tidak merupakan tidak bisa merepresentasikan kevalitan dari soal ya. Jadi soal itu harus diujinya adalah berupa paket ya, paket gitu. Makanya untuk beberapa kalangan atau beberapa kelompok tertentu ada yang mensyaratkan bahwa uji validitas itu tidak menggunakan butir ya, analisis butir, korelasi butir.
ya, karena ini tadi kan kita analisisnya kan butir yang dihubungkan dengan skor total ya. Nanti teman-teman kan bisa lihat ya kalau dari tabel ini ya, ini kan nomor 1 dihubungkan ya, karena nilainya kan kita lihat yang skor totalnya ya kan, dihubungkan dengan skor total, maka itu yang namanya dikorelasikan itu di situ. Nah, untuk beberapa kalangan ya, untuk beberapa kelompok tertentu itu juga melihat kevalitannya itu tidak dari situ ya, tapi dari nilai reliabilitas. Kalau paket soal itu dikatakan reliable ya, maka dia baru ya masuk kategori yang bisa dikatakan juga valid ya. Karena tapi ada teori yang mengatakan begini ya, soal yang valid itu pasti reliable ya, tapi kalau soal yang reliable itu belum tentu valid kan gitu ya. Nah, maka silahkan nanti teman-teman ini hanya jadi startup aja ya, dan jadi tool ya. Kembali lagi bahwa ini adalah perkiraan secara statistika gitu ya, atau secara uji angka kan gitu ya. Nah, maka teman-teman semuanya kembali lagi bahwa kualitas soal itu sebenarnya yang tahu juga kita ya secara kualitatif, tapi ini hanya sebagai alat bantu saja, alat bantu bahwa untuk melihat kualitas butir soal kita itu kita bisa menggunakan salah satunya adalah uji korelasi ini tadi gitu. Oke, saya rasa itu untuk uji validitas ya. Nanti akan kita lanjutkan untuk uji-uji yang selanjutnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.